Beliau seperti yang disampaikan oleh Datuk Sri Haji Imron Pangkapi, sosok yang menjadi teladan bagi semua masyarakat Bangka Belitung, terlepas agamanya apa, sukunya apa, tapi Pak Amung sudah menjadi teladan. Sobat dan para Tokolog, saya berada di rumah orang tua kita, tokoh inspirator perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kebetulan sudah banyak sekali yang melayat, karangan bunga, tokoh-tokoh seperti Pak Imron Pangkapi, anggota DPR RI, pejabat-pejabat, sudah banyak yang datang, tokoh-tokoh Bangka Belitung baik muslim maupun non-muslim. Nah, sekarang saya bersama teman seperjuangan di era pembentukan Provinsi Babel yang berhasil pada kala itu, yaitu saya manggilnya Bang Zulkarnain Syamsuddin. Nah, kalau mau tahu, beliau ini yang dulu yang mengusulkan akhirnya ketok palu di pusat bahwa Bangka Belitung itu harus ada kepulauannya. Nah, itu yang paling saya ingat. Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Bang Zulkarnain Syamsuddin, mantan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, dan beliau hadir sekarang di rumah Pak Amung. Bang, sosok Pak Amung di mata Bang Zul gimana? Sosok Pak Amung ini satu-satunya orang yang betul-betul saya ingat, saya kenal sebagai orang yang baik sekali Pak Amung. Sobat, saya bersama Mbak Yuni, putrinya Pak Amung Chandra dari Jakarta. Sudah berapa lama di sini merawat beliau nih? 1,5 bulan. 1,5 bulan beliau merawat orang tua sampai menghembuskan nafas terakhir. Mbak Yuni ada di tengah-tengah kita, tidak pulang-pulang ke Jakarta karena pada saat itu Pak Amung dalam posisi sakit. Pak Amung masuk rumah sakit, cuma beliau tidak mau di rumah sakit gitu ya. Dia ingin tetap di rumah sampai menghembuskan nafas terakhir. Jam berapa? Jam 3.35. 3.35 ya beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi yang hadapi siapa waktu itu? Saya, Jack, suami Fernando, sama 2 ponakan papa. Siong sama Asan. Oh, Siong sama Asan ada. Sama Endang lah ya. Merawat. Yang merawat itu ada di sini rumah waktu itu ya. Nah, saya pagi itu baru tahu dari grup WA banyak rumah WA mengatakan duka cita. Ternyata Pak Amung seperti yang sampaikan Pak Zulkarnain tadi adalah teladannya apa? Teladannya orang. Pak Amung ini kalau kita kenal orangnya berpakaiannya rapi ya. Rapi. Selalu rapi. Tadi ada cerita kalau nyisir rambut gimana? Kalau mau pergi kan selalu pasti mau yang temenin tuh. Coba lihat dulu rambut papa sudah rapi belum katanya. Kalau ketemu orang tuh memang kita harus rapi, penampilan kita harus rapi. Lengan selalu pakai lengan panjang, harus kancing. Yang paling saya ingat Pak Amung itu adalah bajunya selalu dimasukin ke dalam. Iya, betul. Dan kalau Idul Fitri, saya itu kadang-kala belum pulang sholat Id, beliau itu sudah di rumah. Jadi tamu pertama saya kalau Idul Fitri itu ya Pak Amung. Beliau itu sudah mengucapkan Idul Fitri itu beliau udah nunggu
rumah. Saya baru pulang lah, Pak Amu udah datang. Beliau benar-benar orang baik, selain sebagai seorang pejuang yang dihormati, dihargai. Ada pesan beliau kepada Pak Gubernur kemarin. Pak Gubernur datang ya, waktu ulang tahun beliau tanggal 26 Februari yang lalu. Jaga kerukunan, jaga bubble dan titik pekan itu, jaga kerukunan umat beragama. Dan hari ini di media massa, di koran, halaman pertama, jadi headline, titipan beliau itu, jaga kerukunan di Bangka Belitung. Oleh karena itu, kalau kita mengenang jasa sosok Pak Amu, maka kita jaga kerukunan di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, di hadapan kita ini adalah jenazah orang tua kita, jenazah tokoh kita, jenazah pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Beliau adalah senior kita. Kehadiran kita semua di sini adalah memberi penghormatan kepada beliau. Pak Amu ini adalah tokoh masyarakat Babel yang terus terang termasuk langka. Tidak banyak tokoh-tokoh masyarakat Babel yang berada di garis depan dalam setiap palagan kegiatan masyarakat Babel. Saya mengenal beliau sebagai orang baik. Saya mengenal beliau sebagai orang yang teguh pendirian. Saya mengenal beliau orang yang berbicara jujur apa adanya. Bahkan ketika perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung, beliau berada di garis depan. Tidak banyak orang yang berani berada di garis depan, terutama saudara-saudara kita misalnya dari keturunan. Tetapi beliau membuktikannya kebersamaan dalam setiap perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini kita bersama-sama masih dengan sosok yang kita kagumi, orang tua kita, Bapak Amu Chandra. Beliau seperti yang disampaikan oleh Datuk Sri Haji Imron Pangkapi, sosok yang menjadi teladan bagi semua masyarakat Bangka Belitung, terlepas agamanya apa, sukunya apa, tapi Pak Amu sudah menjadi teladan. Banyak orang yang berjuang, tapi Pak Amu adalah pejuang yang integritas. Banyak orang yang sudah berbuat, Pak Amu adalah orang yang berbuat terhadap Bangka Belitung juga memiliki integritas. Pesan-pesan yang disampaikan Datuk Sri Haji Imron Pangkapi tadi persis seperti itu yang sering kali beliau ungkapkan kepada kami yang muda. Kami sudah tua, anakku Ahmadi, beliau bilang kebetulan saya dipercaya untuk menulis buku beliau dulu. Itu keberkahan yang luar biasa, sehingga saya dianggap oleh beliau sebagai anak. Bahkan anak-anak beliau sampai hari ini masih selalu menjadikan saya ini saudara, terus menjadikan saya saudara. Walaupun Pak Amu dan Ibu sudah tiada, mari kita ikuti pesan Pak Amu, kita jaga kerukunan, persaudaraan, terlepas apapun sukunya dan agamanya. Pak Amu seringkali berpesan, Ahmadi jangan keras-keras, tapi tetap tegas. Jangan bikin orang tersinggung, tetapi harus konsisten dan punya integritas. Itu yang beliau pesan kepada saya. Pak Amu orang yang tegas, namun beliau bisa menjaga mulutnya, tidak pernah membuat orang lain tersinggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berduka, Bangka Belitung sangat kehilangan sosok beliau. Sosok seorang pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosok seorang yang menjadi panutan kepada generasi muda tentang apa artinya hidup berdampingan dalam perbedaan. Sosok seorang yang tak pernah berhenti berpikir, berbuat, dan berdedikasi untuk negeri ini. Beliau adalah pejuang sejati lintas generasi Bangka Belitung. Selamat jalan, Om Amung Chandra. Beristirahatlah dengan damai dan kasih di sana. Akan kami jaga dan rawat provinsi ini seperti yang engkau titipkan dengan segenap jiwa, hati, dan pikiran kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Konflik beliau memotivasi kami. Beliau seorang motivator yang hebat, sehingga kami waktu 20 lebih tahun yang lalu diberi motivasi mendidih darah kami untuk Bangka Belitung segera diperbaiki. Beliau sudah wariskan provinsi ini untuk kita bangun dengan pesan beliau, kita bersatu. Sobat dan para tujuan Tokolog, saya bersama Bang Asio atau Hendy Gunawan, sahabat saya dan orang yang sangat dekat pada Pak Amung Chandra. Beliau ini, saya mengenal beliau saat menulis buku Inspirator Pak Amung Chandra. Nah, beliau inilah yang banyak berbuat terhadap Pak Amung, dan Pak Amung itu adalah sepertinya sayang banget sama beliau ini, yang saya tahu. Gimana sosok Pak Amung di mata Bang Asio ini? Baik, terima kasih. Jadi gini, saya juga kenal dari Pak Amung ini sebenarnya bukan di saat perjuangan. Jadi saya kenal beliau ini waktu sudah berjuang, sudah berjuang provinsi. Saya nggak ikut berjuang, tetapi dengan karisma saya ingat banget waktu pertama kali ada nama Pak Amung Chandra di telinga saya dengar mau berangkat ke Belitung waktu itu. Iya. Yeah. Pak Yohanes Sonora waktu itu. Oh iya, saya kenal Pak Yohanes. Itu mau ke sini, tapi nggak ada yang ongkos. Iya, yang ngurusnya. Udah saya bilang waktu itu berangkat aja, biar saya yang ngatur semuanya. Padahal waktu itu saya juga nggak punya duit, tapi saking saya punya satu pemikiran yang positif terhadap beliau, saya ikhlas. Yeah. Nah, terus lambat laun saya kenal beliau, dia pernah main ke kebun saya. Terus apalagi waktu itu kita semakin dekat waktu saya kenal Bang Madi, Pak Tokolog, ya. Waktu itu kan sempat kita diskusi di rumah beliau. Nah, dari situ saling dia ke tempat saya ke tempat beliau. Jadi saya mengenal beliau itu adalah memang benar sosok yang karisma yang untuk Provinsi Babel ini luar biasa. Saya tahu Provinsi Babel itu bukan melihat katanya, tapi sosok langsung ketemu sama pelakunya langsung. Nah, itu. Jadi saya benar-benar menghayati, memikirkan gitu. Wah, alangkah suatu luar biasa ada sosok tokoh yang mungkin biasanya tidak mau terlalu dikenal, tapi orang akan mengenal sendiri. Iya, betul. Jadi sangat luar biasa. Beliau tidak mau tampil sebetulnya. Dan saya banyak belajar dari beliau juga. Dia ini tidak pernah ngomong masalah agama, sama semua. Betul sekali. Enggak ada, kamu enggak. Semuanya di situ pas kumpul itu semua suku, semua agama kumpul. Sangat-sangat
jujur saya sangat kehilangan orang tua. Saya anggap orang tua sendiri satu tokoh yang luar biasa buat saya. Saya sangat sedih kehilangan. Itu aja saya pikir. Saya bisa nggak Pak Amung dengan Bang Asil ini terus terang saya tahu ketika Bang Asil, saya pernah ke rumah beliau sama Pak Amung waktu kita pindah rumah itu ya, waktu acara di rumah. Sudah itu Pak Amung dan keluarga-keluarga anak-anaknya tahu betul dengan sosok beliau ini, dan selalu disebut, tadi juga disebut, ini membuktikan bahwa Pak Amung orang baik. Kita benar-benar kehilangan beliau. Kita ke makam untuk nabur. Baikkan, ajarkan kami tentang keteladanan kerukunan. Kami sangat kehilangan atas kepergian Pak Amung Chandra. Beliau sangat luar biasa, karismatik, disiplin, tegas, tidak pernah membuat orang tersinggung. Tegas tapi tidak pernah membuat orang tersinggung. Ini sangat luar biasa. Disiplin, rapi, karismatik. Ajarkan itu kepada kami kerukunan beragama. Damai dalam ketenangan, tenang dalam kedamaian. Pak Amung, selamat jalan. Tuhan memberkati. Surga tempat Bapak Amung Chandra.